Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang strategi pemasaran dalam bisnis retail. Di dalam strategi pemasaran dalam bisnis retail itu terdapat beberapa poin yang bakal saya jelaskan. Untuk poin pertama yaitu retail harus mengembangkan strategi pemasaran berdasarkan sasaran dan rencana strategis yang menyeluruh. Konsep bahwa di dalam bisnis retail itu tidak hanya ada barang dagang, tetapi juga meningkatkan nilai barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pelanggan akhir. Untuk poin kedua, orientasi pada pemenuhan dan memuaskan kebutuhan pelanggan adalah inti dasar dari konsep pemasaran. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran retail. Strategi pemasaran retail yaitu pernyataan yang menjelaskan beberapa hal sebagai berikut. Di sini ada 3 poin. Untuk poin pertama yaitu pemilihan segmen pasar, yang kedua penentu format retail, yang ketiga pengembangan keunggulan bersaing. Selanjutnya di dalam strategi pemasaran retail ada beberapa pernyataan yang menjelaskan tentang beberapa hal. Yang pertama yaitu target pasar retail, yang kedua format yang direncanakan oleh retail untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan target pasar, dan yang terakhir yaitu dasar perencanaan retail untuk memperoleh keuntungan bersaing yang dapat dipertahankan. Baik, di sini saya akan lanjut untuk menjelaskan tentang definisi target pasar, yaitu segmen-segmen atau kelompok-kelompok pasar atau pelanggan yang direncanakan oleh retail untuk dilayani terkait dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki dan sekaligus yang harus disiapkan oleh retail. Selanjutnya yaitu definisi format retail, yaitu adalah gabungan retail yang didasarkan pada sifat atau ciri barang dagangan dan jasa yang ditawarkan, kebijakan penentuan harga, pemasangan iklan dan program promosi maupun pendekatan pada desain toko dan lokasi khusus. Oke, selanjutnya kita masuk ke bauran retail atau retail mix. Bauran retail adalah kombinasi elemen-elemen produk, harga, lokasi, personalia, promosi, presentasi atau tampilan untuk menjual barang dan jasa pada konsumen akhir yang menjadi pasar sasaran. Selanjutnya kita masuk ke bauran retail, merupakan strategi pemasaran yang mengacu pada beberapa variabel di mana retail dapat mengkombinasikan variabel-variabel tersebut menjadi jalan alternatif dalam upaya menarik konsumen. Selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur yang ada pada bauran retail. Yang pertama adalah produk, kedua harga, ketiga promosi, keempat layanan, dan yang terakhir fasilitas fisik. Selanjutnya kita masuk ke apa saja sih yang ada pada pasar sasaran. Yang pertama itu keluasan, kedalaman, serta keragaman. Yang kedua promosi, yang ketiga lokasi, yang keempat harga, yang kelima presentasi, dan yang keenam adalah personalia. Lalu kita masuk ke apa sih yang dimaksud dengan produk. Produk adalah keseluruhan dari penawaran yang dilakukan secara normal oleh perusahaan kepada konsumen dalam memberikan pelayanan, letak toko, dan nama barang dagangannya. Konsumen akan memberikan kesan yang baik terhadap suatu toko apabila toko tersebut dapat menyediakan barang yang dibutuhkan dan yang diinginkan oleh konsumen. Oleh karena itu, retail harus tanggap terhadap kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh suatu toko atau department store dalam memilih produk yang dijual, yaitu yang pertama adalah variety, adalah kelengkapan produk yang dijual dapat mempengaruhi pertimbangan konsumen dalam memilih suatu toko atau department store. Yang kedua adalah width, adalah tersedianya produk dari produk utama yang ditawarkan. Contohnya pada toko roti, selain menyediakan roti, ia juga menyediakan berbagai macam minuman. Yang ketiga adalah depth, atau merupakan macam dan jenis karakteristik dari suatu produk. Misalnya baju yang dijual itu tidak dari satu merek tetapi dari merek yang lainnya juga. Yang keempat adalah konsistensi, atau produk yang sudah sesuai dengan keinginan konsumen harus tetap dijaga keberadaannya dengan cara menjaga kelengkapan kualitas, harga dari produk yang dijual. Selanjutnya yang kelima, balance, berkaitan erat dengan usaha untuk menyesuaikan jenis dan macam-macam produk yang dijual dengan pasar sasarannya. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu harga sangat berhubungan dengan nilai dasar dari persepsi konsumen berdasarkan dari keseluruhan unsur bauran retail dalam menciptakan suatu gambaran dan pengalaman bertransaksi. Tingkat harga pada suatu toko dapat mempengaruhi cara berpikir konsumen terhadap unsur-unsur lain dari bauran retail. Dalam menetapkan harga, terdapat 3 macam strategi harga yang pada umumnya digunakan sebagai dasar oleh para retail, yaitu yang pertama, penetapan harga di bawah harga pasar atau crunching below the market. Umumnya dilakukan oleh retail yang mempunyai
biaya operasional yang lebih rendah dan volume yang lebih tinggi. Yang kedua, yaitu penetapan harga sesuai dengan harga pasar atau pricing at the market. Umumnya dilakukan oleh peritel untuk memperlebar pasarnya dengan menawarkan kepada konsumen mengenai kualitas produk yang baik, harga yang cukup, dan pelayanan yang baik. Masuk ke ketiga, yaitu penetapan harga di atas harga pasar atau pricing above the market. Biasanya dijalankan oleh toko yang sudah mempunyai reputasi yang baik atau sudah terkenal. Baik, kita masuk ke elemen komunikasi retail. Yang pertama yaitu periklanan, yang kedua yaitu promosi penjualan, yang ketiga yaitu personal selling, yang keempat yaitu publisitas atau public relation. Selanjutnya yaitu promosi merupakan kegiatan yang mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku konsumen terhadap suatu toko retail dengan segala penawarannya. Berman dan Evans 2001 membagi promosi dalam beberapa tipe, di antaranya yaitu point of purchase, kontes, kupon, program belanja, undian, contoh grafis, demonstrasi, pemberian hadiah yang diadakan pada peristiwa khusus. Ada 3 macam alat promosi yang sering digunakan oleh peritel, yaitu yang pertama iklan, yang kedua yaitu penjualan langsung, yang ketiga yaitu promosi penjualan. Masuk ke tujuan komunikasi pemasaran. Yang pertama yaitu berusaha memberikan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan pelanggan. Yang kedua yaitu ada beberapa tahapan dalam pengambilan keputusan pelanggan. Yang pertama yaitu kesadaran dan pengetahuan tentang toko. Yang kedua yaitu sikap yang menyenangi. Yang ketiga yaitu mengunjungi toko. Yang keempat yaitu mengunjungi ulang. Selanjutnya yaitu tujuan komunikasi pemasaran. Yang pertama yaitu untuk positioning. Positioning adalah kesan yang kita ciptakan di benak pelanggan terhadap toko kita. Yang kedua yaitu untuk peningkatan penjualan. Selanjutnya, pengiklanan. Secara umum, tujuan periklanan ada 3, yaitu 1. Mengingatkan, 2. Persuasif dan membandingkan, 3. Informatif. Selanjutnya, pertimbangan media, seperti tujuan periklanan sesuai di media, apakah benar-benar mencapai target utama. Seperti contoh iklan di atas. Selanjutnya, panduan merancang iklan. Yang pertama, menggunakan kalimat langsung pada intinya. Yang kedua, merancang iklan dengan sederhana. Yang ketiga, gunakan ilustrasi bila diperlukan. Yang keempat, tampilkan produk terbaik. Yang kelima, sertakan harga. Yang keenam, mencantumkan nama atau alamat kontak pada iklan. Selanjutnya, promosi penjualan seperti sale, diskon dengan pembelian tertentu, demonstrasi barang dagangan, voucher, undian, kontak. Yang kedua, public relation adalah komunikasi yang membangun citra positif bagi peritel di mana publik. Kedua, publik peritel adalah pemegang saham, pegangan pemerintahan, masyarakat luas, media, masyarakat, para karyawan dan keluarga mereka, serikat pekerja, serta pemasok. Oke, selanjutnya kita masuk ke pelayanan yang didefinisikan sebagai aktivitas manfaat kepuasan dari sesuatu yang ditawarkan dalam penjualan. Adapun jenis-jenis pelayanan dalam bauran retail antara lain. Yang pertama, waktu pelayanan toko. Yang kedua, pengiriman barang. Yang ketiga, penangguhan terhadap keluhan dari konsumen. Yang keempat, penerimaan pesanan melalui telepon dan jasa. Yang kelima, penyediaan fasilitas parkir. Baik, sekarang kita akan masuk di fasilitas fisik, merupakan faktor penentuan dalam mendominasi pangsang pasar yang diinginkan oleh perusahaan, karena penguasaan pasar dapat dicapai apabila perusahaan mendapatkan kedudukan yang baik sehingga dapat menciptakan citra perusahaan bagi para konsumen. Yang selanjutnya, fasilitas fisik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama lokasi
toko, yang kedua tata letak toko, yang ketiga desain toko. Yang desain toko terbagi menjadi dua. Yang pertama desain eksterior dan yang kedua desain interior.